Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Susi Hermiati, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik saya yang telah diimplementasikan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023, yaitu tentang mengembangkan materi ajar yang dapat meningkatkan kemandirian murid dalam pemanfaatan media digital. Sebagai seorang guru, visi dan mimpi yang berkaitan dengan pertumbuhan murid berfungsi sebagai panduan utama dalam pembuatan program dan strategi pembelajaran. Hal ini karena hasil nyata dari pekerjaan kita sebagai guru baru akan terlihat ketika murid-murid kita berkembang dan menjadi orang yang lebih baik dan bahagia di masa depan. Untuk mewujudkan mimpi tersebut agar menjadi jalan berkesinambungan, maka saya memerlukan sebuah paradigma sebagai alat mencapai tujuan tersebut. Adapun pendekatan itu dijelaskan dalam modul calon guru penggerak bahwa Co-op-Reader dan Whitney 2005 yang menyatakan bahwa pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang. Dalam hal ini, saya akan merujuk pada teori inquiry apresiatif tersebut, di mana dalam menggali mimpi, saya melihat aset yang tersedia di sekolah. Aset yang sangat berarti adalah kolaborasi kepala sekolah beserta rekan guru yang memiliki motivasi intrinsik dalam meningkatkan kapasitas diri, saling bergerak, tergerak, dan bahkan saling menggerakkan satu sama lain. Selain itu, aset yang dimiliki sekolah saya yaitu adanya ketersediaan media digital seperti Chromebook yang difasilitasi oleh pemerintah untuk digunakan oleh setiap guru dan murid. Dukungan dan dorongan dari kepala sekolah dan rekan guru yang selalu bersinergi untuk berkolaborasi dan berbagi menjadi aset berharga dalam pencapaian mimpi ini. Aset berikutnya yang menjadi pendukung dalam menggali mimpi ini adalah sebagian besar murid sudah memiliki HP sebagai penunjang dalam pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Kemudian, pembiasaan penerapan budaya 5S menjadi aset positif di lingkungan sekolah saya. Penerbitan dan pengaktifan akun belajar ID bersama murid serta mengintegrasikan dengan Chromebook dan HP murid. Setiap hal baik untuk menggali mimpi pasti memiliki tantangan. Adapun tantangan yang saya rasakan dalam mencapai prakarsa perubahan ini adalah kondisi sekolah yang jauh dari jangkauan internet sehingga terjadi keterbatasan sinyal internet. Selain itu adalah kendala listrik. Jika terjadi pemadaman listrik, maka jaringan internet yang berasal dari tower induk BTS maupun jaringan WiFi juga ikut hilang. Untuk mengatasi hal demikian, saya mengkomunikasikan hambatan tersebut kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah meningkatkan fasilitas layanan teknologi dengan penambahan modem sebagai sumber internet dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital. Selain itu, situasi yang melatar belakangi saya dalam mengembangkan prakarsa perubahan ini adalah sebagai guru, saya sudah mencoba mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan media digital. Namun, belum efektif dalam pemanfaatannya, sehingga dalam hal ini murid saya belum bisa memanfaatkan media yang saya buat secara mandiri. Walaupun saya sudah menyematkan materi di Google Classroom, namun mereka belum mampu memanfaatkannya. Sehingga saya mengalami hambatan untuk mengajak murid untuk berkolaborasi atas materi yang saya rancang. Hal ini juga dirasakan oleh guru yang lainnya. Sehingga saya mencoba mendiskusikan permasalahan ini dengan membuat terobosan dalam bentuk prakarsa perubahan.
yaitu mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian anak dalam pemanfaatan media digital. Pada tahap aksi, saya mengaplikasikan teori inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang dibuat dalam akronim BAKJA. Hal itu selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Lewis 2016, di mana maksud dari inquiry apresiatif adalah untuk memungkinkan anggota komunitas sekolah melakukan ko-kreasi langkah maju bersama yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna atau inti kesuksesan dan sumber daya mereka sendiri, sehingga ko-kreasi kesuksesan masa depan mereka kontekstual. Kekuatan Bagja ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Adapun langkah tersebut adalah: 1. Akronim pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama atau define. Pada tahap ini, satu pertanyaan utama yang muncul bagi saya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak dalam pemanfaatan media digital. 2. Akronim kedua yaitu A. Ambil pelajaran atau discover. Pada tahap ini, saya berusaha mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Hi guys. Ada beberapa tindakan yang saya lakukan, di antaranya mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak dalam pemanfaatan media digital. Dalam hal ini, saya berusaha meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, dan digital saya melalui beberapa pelatihan, seperti pelatihan di PMM, belajar dari praktik baik guru di PMM, mengikuti pelatihan pembatik, pembelajaran berbasis TIK, mengikuti pelatihan mandiri seperti Canva, Quizizz, serta melibatkan praktik baik guru-guru melihat praktik baik guru-guru di berbagai platform media sosial. Kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat terkait contoh nyata bagaimana penerapan pembelajaran berbasis digital. Melakukan uji coba, survei, serta refleksi terhadap media pembelajaran berbasis digital yang sudah ada. Memaksimalkan HP, Chromebook, Wi-Fi, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian Memaksimalkan setelah pemanfaatan belajar berbagai Indonesia media hari pembelajaran ini? Silakan. interaktif yang dibuat di Canva. 3. Akronim ketiga yaitu G, gali mimpi atau DREAM. Pada tahapan ini, saya berusaha menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang saya impikan dan harapkan terjadi di lingkungan pembelajaran saya, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid dalam pemanfaatan media digital. Untuk menjawab pertanyaan menggali mimpi ini, saya melakukan tindakan membuat deskripsi